Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menyajikan materi kami, yaitu karakteristik novel atau roman. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Rizky Hayu Fitriana, Muhammad Irfan Fatoni, dan Ainin Triwulan. Pengertian novel atau roman. Yang pertama adalah pengertian dari novel. Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Istilah novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang berarti sebuah barang baru yang kecil. Membaca novel untuk sebagian orang hanya ingin menikmati cerita yang disuguhkan. Mereka akan mendapatkan kesan secara umum dan samar tentang urutan cerita dan bagian cerita tertentu yang menarik. Dapat disimpulkan, novel adalah sebuah karangan prosa yang panjang mengisahkan tentang kehidupan manusia dan masyarakat sekitar dengan adanya tokoh dan menonjolkan watak dari tokoh. Novel memiliki cerita atau tema yang kompleks, karakter tokoh yang banyak, alur cerita yang rumit dan panjang, serta latar dan suasana cerita yang beragam. Novel yang berkualitas selalu berupaya menyajikan hiburan dan nilai-nilai kehidupan secara seimbang melalui rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam novel tersebut. Yang kedua adalah pengertian dari roman. Roman adalah suatu jenis karya sastra yang merupakan bagian dari epik panjang. Dalam perkembangannya, roman menjadi suatu karya sastra yang sangat digemari. Sebagai salah satu karya sastra panjang dan epik, roman berisi paparan cerita yang panjang dan terdiri dari beberapa bab di mana antara bab satu dengan yang lain saling berhubungan. Biasanya, roman bercerita tentang suatu tokoh dari lahir sampai mati. Karakteristik novel atau roman. Karakteristik novel. Sebagai salah satu bentuk prosa fiksi, novel mempunyai karakteristik atau ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya lebih panjang daripada cerpen, yaitu lebih dari 35.000 kata dan biasanya lebih dari 100 halaman. Yang kedua, memiliki alur cerita yang kompleks. Peristiwa yang ditampilkan saling berkaitan, membahas persoalan yang lebih luas dan lebih mendalam. Yang ketiga, tidak seperti pada cerpen, tema dalam novel tidak hanya satu, melainkan muncul pula tema-tema sampingan atau tema turunan. Yang keempat, tokoh dan karakter yang ditampilkan dalam novel lebih banyak serta digambarkan secara utuh dan lengkap. Dalam kesusastraan Indonesia, novel dibedakan menjadi 3, yaitu novel serius, novel populer, dan novel teen lead. Yang pertama adalah novel serius. Novel serius disebut juga dengan novel literer atau novel bermutu sastra. Karakteristik novel serius yaitu menghadirkan cerita dengan permasalahan yang kompleks. Novel serius mengutamakan unsur kebaruan. Maksudnya, novel serius mengambil realita kehidupan sebagai model, kemudian menciptakan sebuah dunia baru lewat pengembangan cerita dan penampilan tokoh-tokoh di dalamnya. Isi cerita penuh inovasi, segar, dan baru. Bahasa yang digunakan dalam novel serius adalah bahasa standar dan terpelihara dengan gaya bahasa yang menarik. Keberadaan novel serius juga dapat dikatakan tetap bertahan sepanjang masa dan tidak pernah ketinggalan zaman. Novel serius pada umumnya memiliki eksistensi tersendiri dan tetap menarik untuk dibicarakan. Contoh novel serius atau novel sastra Indonesia misalnya Belenggu, Saman, Supernova, Jalan Tak Ada Ujung, dan masih banyak lagi. Novel-novel yang dikategorikan sebagai novel serius inilah yang selama ini banyak dibicarakan dalam dunia kritik sastra. Yang kedua adalah novel populer. Novel populer merupakan novel yang populer pada masanya dan banyak penggemarnya khususnya di kalangan remaja. Novel populer pada umumnya bersifat hanya sementara, cepat ketinggalan zaman, dan biasanya cepat dilupakan oleh orang dengan munculnya novel-novel baru yang lebih populer pada masa sesudahnya. Karakteristik novel populer yaitu lebih mudah dibaca dan dinikmati dibandingkan dengan novel serius. Masalah yang diceritakan dalam novel populer juga tergolong ringan, namun aktual dan menarik. Selain itu, novel populer lebih mengejar selera pembaca dan bersifat komersial. Novel populer tidak menceritakan sesuatu yang bersifat serius. Oleh karena itulah, novel-novel dalam kategori novel populer banyak dinikmati pembaca di kalangan muda.
Contoh novel yang termasuk dalam novel populer adalah novel Carmilla dan Badai Pasti Berlalu karya Margate, juga novel Cintaku di Kampus Biru dan Terminal Cinta Berakhir karya Asadi Siregar yang pernah populer di tahun 1970-an. Selain itu, novel Lupus karya Hilman Hariwijaya, novel Cewek Komersil dan Musim Bercinta karya Adi D juga pernah populer pada masanya, yaitu di tahun 1980-an. Dan yang ketiga adalah novel teen lit. Istilah teen lit merujuk pada pengertian bacaan cerita yang ditulis untuk konsumsi remaja usia belasan tahun. Sesuai dengan namanya, pembaca novel ini adalah para remaja, khususnya remaja perempuan. Karakteristik novel teen lit adalah selalu berkisah tentang remaja, baik yang menyangkut tokoh utama maupun permasalahan di dalamnya. Selain itu, novel teen lit juga memiliki karakteristik seperti novel populer, yaitu ditulis untuk memenuhi selera pembaca, khususnya dunia remaja. Novel ini tidak berkisah tentang persoalan kehidupan yang berat dan serius, melainkan persoalan-persoalan ringan khas remaja. Oleh karena itulah, novel teen lit banyak diminati kalangan remaja. Sejauh ini sudah banyak bermunculan novel teen lit karya pengarang Indonesia yang beredar di masyarakat. Contohnya, novel Dealova karya Dilan Nuranindia, novel Cinta Adisti karya Gisantia Bestari, novel Fairis karya Esti Kinasih, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karakteristik roman. Roman merupakan bentuk prosa fiksi yang melukiskan kronik kehidupan tokoh-tokoh yang rinci dan mendalam. Sama halnya dengan novel, roman juga mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu menghadirkan konflik yang beragam dan menyebabkan perubahan kehidupan tokoh secara tragis. Tema yang digunakan dalam roman sebagian besar adalah tentang romansa atau percintaan, meskipun ada juga yang membahas tema lain. Cerita dalam roman mengungkap adat kehidupan masyarakat secara menyeluruh dengan alur yang bercabang-cabang. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam roman lebih bersifat puitis dan epik dengan ciri khas adanya penggambaran tentang percintaan. Roman itu sendiri dapat dibedakan atas roman bertenden, roman sejarah, roman psikologi, roman kemasyarakatan, roman perjuangan, dan roman detektif. Yang pertama yaitu roman bertenden. Roman bertenden merupakan suatu roman dengan karakteristik kisah di dalamnya yang menunjukkan keganjilan dan kepincangan-kepincangan dalam kehidupan suatu masyarakat dengan tujuan untuk mengkritisi atau memperbaikinya. Misalnya adalah roman Siti Nurbaya karya Mara Rusli yang berusaha memperbaiki kepincangan adanya adat kawin paksa. Yang kedua yaitu roman sejarah. Roman sejarah merupakan suatu roman dengan karakteristik cerita di dalamnya yang melukiskan kehidupan tokoh-tokoh cerita dalam suatu masa sejarah. Roman ini menekankan pelukisan unsur-unsur dan peristiwa sejarah. Misalnya adalah roman Hulu Halang Raja karya Nur Sultan Iskandar yang menceritakan tentang kedatangan orang-orang Belanda ke daerah pesisir Sumatera Barat sekitar tahun 1665 sampai 1668. Yang ketiga yaitu roman psikologi. Roman psikologi adalah suatu roman dengan karakteristik kisah di dalamnya yang menceritakan keadaan jiwa, perilaku, dan perjuangan tokoh-tokoh cerita berdasarkan tinjauan psikologi atau ilmu jiwa. Misalnya adalah roman Ateis karya Akadiat Kartamiharja yang menyoroti pemikiran sepak terjang tokoh Hasan sebagai penganut Islam yang fanatik. Yang keempat yaitu roman kemasyarakatan. Roman masyarakat atau roman sosial merupakan suatu roman dengan karakteristik kisah di dalamnya yang melukiskan kehidupan tokoh-tokoh cerita dalam suatu lapisan sosial masyarakat tertentu dengan berbagai persoalan yang mereka alami. Misalnya yaitu roman Kata Hendak Jadi Lembu karya Nur Sultan Iskandar yang menceritakan kisah Surya, seorang pegawai negeri dengan latar daerah Periangan pada zaman Belanda. Yang kelima yaitu roman perjuangan.
Roman perjuangan merupakan suatu roman yang menggambarkan suasana peperangan dan perjuangan yang dialami tokoh-tokoh cerita dalam mencapai cita-cita atau mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negerinya. Misalnya yaitu Keluarga Gerilya karya Pramudia Anantatur yang menceritakan tentang tokoh Saman yang berjuang untuk kemerdekaan negaranya mengalami pahit getir peperangan dan penderitaan akibat kekejian Belanda. Dan yang keenam adalah roman detektif. Roman detektif merupakan suatu roman dengan karakteristik kisah di dalamnya yang menceritakan tokoh cerita yang berperan sebagai detektif. Roman ini mengajak pembaca untuk memeras otak dan ikut memikirkan akibat serta kesudahan dari alur cerita. Misalnya saja, roman Mencari Pencuri Anak Perawan karya Suman Hasibuan yang menceritakan tokoh Sir John yang berjiwa detektif untuk merebut kembali tunangannya Nona dari Taro yang memiliki tipu muslihat dengan kekayaannya. Perbedaan novel dan roman. Pada dasarnya, istilah novel atau roman itu hampir sama. Keduanya sama-sama tergolong prosa fiksi yang mempunyai unsur pembangun yang sama, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsiknya. Namun, antara novel dan roman juga memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasarinya. Frey mengemukakan bahwa sebenarnya kemunculan istilah roman lebih tua daripada novel. Roman tidak berusaha menggambarkan tokoh secara nyata atau realistis, melainkan lebih kepada gambaran angan dengan tokoh yang lebih bersifat introvert dan subjektif. Di pihak lain, novel lebih mencerminkan gambaran tokoh nyata, tokoh yang berangkat dari realita sosial dengan sifat ekstrovert. Yang membedakan antara novel dan roman selanjutnya ialah bahasa dalam roman lebih bersifat puitis dan epik, sedangkan novel lebih bersifat realistis. Tema-tema yang digunakan dalam roman sebagian besar merupakan tema cinta kasih dengan ciri khas adanya gambaran tentang percintaan. Sedangkan pada novel, tema yang digunakan lebih beragam. Dari segi kedalaman cerita, tokoh roman tidak selalu diceritakan sampai meninggal, ada juga yang masih terus hidup. Roman adalah cerita fiksi yang melukiskan kronik kehidupan tokoh-tokoh yang rinci dan mendalam. Sedangkan novel adalah cerita fiksi yang melukiskan suatu peristiwa yang luar biasa dari kehidupan tokoh cerita. Peristiwa itu menimbulkan pergolakan batin yang mengubah nasibnya. Unsur pembangun novel atau roman. Selanjutnya, unsur pembangun novel atau roman. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik antara lain yaitu tema. Tema merupakan inti dari sebuah cerita yang dapat menyangkut segala persoalan dalam kehidupan manusia yang berupa kasih sayang, permasalahan hidup, dan lain sebagainya. Tema memiliki fungsi dalam memberikan kontribusi bagi tokoh, plot, dan latar. Penggolongan tema dapat dilakukan berdasarkan 3 sudut pandang, yaitu penggolongan dikotomis yang bersifat tradisional dan non-tradisional, penggolongan dilihat dari tingkat pengalaman jiwa menurut Shipley, dan penggolongan dari tingkat keutamaannya. Yang pertama, tema tradisional dan non-tradisional. Tema tradisional dimaksudkan sebagai tema yang menunjukkan pada tema yang hanya itu-itu saja. Dalam arti, tema itu telah lama dipergunakan dan dapat ditemukan dalam berbagai cerita, termasuk cerita lama. Selain hal-hal yang bernuansa tradisional, tema sebuah karya sastra mungkin saja mengangkat hal-hal yang tidak lazim, katakanlah sesuatu yang non-tradisional, yang dapat disebut tema tradisional. Tema yang demikian mungkin tidak sesuai dengan harapan pembaca, yang mana menjadi melawan arus, mengejutkan, bahkan bisa mengesalkan, atau lain sebagainya. Yang kedua, tingkatan tema menurut Shipley. Pertama, tema tingkat fisik manusia sebagai molekul. Tema karya sastra pada tingkatan ini lebih banyak menyangkut dan ditunjukkan oleh banyaknya aktivitas fisik daripada kejiwaan. Kedua,
Tema tingkat kedua, tema tingkat organik, manusia sebagai protoplasma. Tema karya sastra ini lebih banyak menyangkut atau mempersoalkan masalah seksualitas, sesuatu aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh makhluk hidup. Ketiga, tema tingkat sosial, manusia sebagai makhluk sosial, kehidupan bermasyarakat yang merupakan tempat manusia berkiprah, berinteraksi dengan sesama dan dengan lingkungan alam yang mengandung dan memunculkan banyak permasalahan. Keempat, tema tingkat egois, manusia sebagai individu. Di samping sebagai makhluk sosial, manusia sekaligus juga sebagai makhluk hidup yang individu dan senantiasa menuntut pengakuan atas hak individualitasnya. Kelima, tema tingkat divine, manusia sebagai makhluk tingkat tinggi yang belum tentu setiap manusia mengalami dan mencapainya. Masalah yang menonjol dalam tema ini adalah masalah hubungan manusia dan sang pencipta atau berbagai masalah yang bersifat filosofis lainnya seperti pandangan hidup, visi, dan keyakinan. Yang ketiga, tema utama dan tema tambahan. Sebagai yang dikemukakan sebelumnya, tema pada hakikatnya merupakan makna yang dikandung cerita atau secara singkat dikatakan sebagai makna cerita. Makna cerita dalam sebuah karya fiksi mungkin saja lebih dari satu interpretasi. Hal inilah yang menyebabkan tidak mudahnya kita untuk menentukan tema pokok atau tema mayor. Makna pokok cerita tersirat dalam sebagian besar untuk tidak dikatakan dalam keseluruhan cerita. Bukan makna yang hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Cerita dapat didefinisikan sebagai makna bagian, makna tambahan. Makna tambahan inilah yang dapat disebut sebagai tema-tema tambahan atau tema minor. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu alur. Peristiwa yang dialami tokoh diceritakan secara kronologis dengan memperhatikan hubungan kausalitas. Alur merupakan cerita yang berisi urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini dapat dilihat dari perbuatan dan sikap tokoh utama. Dalam sebuah prosa fiksi, struktur alur terdiri dari 3, yaitu awal, tengah, akhir. Terdapat juga 3 jenis alur, yaitu alur maju yang diawali dengan pengenalan dan diakhiri dengan pemecahan masalah. Alur mundur, yaitu apabila pengarang dalam mengurutkan peristiwa tidak memulai dari persalahan atau konflik awal. Yang ketiga, alur campuran. Alur ini bisa dikatakan apabila cerita pada novel dapat berjalan secara kronologis tetapi terdapat adegan sorot balik. Peristiwa, konflik, dan klimaks merupakan 3 unsur yang amat esensial dalam pengembangan sebuah plot atau alur cerita. Yang pertama, peristiwa. Peristiwa dapat diartikan sebagai peralihan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, peralihan dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lain. Peristiwa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu peristiwa fungsional, merupakan peristiwa yang menentukan dan mempengaruhi perkembangan plot. Peristiwa kaitan merupakan peristiwa yang berfungsi mengawetkan peristiwa penting dalam pengurutan pengkajian cerita atau secara plot.
Yang ketiga, peristiwa acuan merupakan peristiwa yang tidak secara langsung berpengaruh atau berhubungan dengan perkembangan plot, melainkan mengacu pada unsur lainnya. Yang selanjutnya yaitu konflik adalah suatu yang dirahmati, mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan suatu cara bagi pembaca untuk mendapatkan informasi-informasi fiksi. Terdapat 4 macam sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang akuan sertaan. Tokoh sentral cerita dengan sudut pandang ini adalah pengarang yang secara langsung terlibat dalam cerita. Yang kedua, sudut pandang akuan tak sertaan. Dalam sudut pandang ini, tokoh aku biasanya hanya menjadi pembantu atau tokoh pengantar tokoh lain yang lebih penting, umumnya muncul di awal dan di akhir cerita saja. Yang ketiga, sudut pandang diaan. Yang ketiga, sudut pandang diaan maha tahu. Selain unsur intrinsik, dalam unsur pembangun novel atau roman, terdapat unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra yang berada di luar teks sastra tersebut, namun secara tidak langsung juga mempengaruhi kualitas sebuah karya sastra secara keseluruhan. Unsur ekstrinsik diantaranya ialah latar belakang sosial pengarang, latar belakang penciptaan, sejarah, biografi pengarang, serta kapan sastra itu dibuat. Tidak ada sebuah karya sastra yang terlepas dari unsur ekstrinsik, baik unsur ekstrinsik maupun intrinsik sama-sama membangun keutuhan sebuah karya sastra, terutama prosa fiksi. Pengalaman hidup pengarang mempengaruhi terbentuknya sastra. Sebagian besar pengalaman hidup pengarang diimplementasikan dalam diri tokoh utama. Di dalam sebuah karya sastra terdapat nilai-nilai yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral tersebut tercermin dari sikap dan perilaku tokoh dalam karya fiksi. Nilai-nilai kehidupan tersebut diantaranya nilai moral, nilai estetika, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.